Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo sahabat setia Dedari, berjumpa lagi di Depot Dedari Podcast. Pada episode kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh Dr. Iketut Agus Sunata, SPOG, subspesialis fertilitas. Selamat datang di Dedari Podcast, dokter. Selamat datang, Kakak. Oke. Dokter, apa kabar? Baik, sangat baik. Oke. Dokter, boleh tanya sedikit kesibukan dokter sekarang ini apa? Iya, kesibukan saya jadi sebagai seorang dokter spesialis kebedahan kandungan ya, di rumah sakit, tentunya di rumah sakit kebanggaan kita ya, rumah sakit ibu dan anak Dedari ya. Saya sehari-harinya ya, di rumah sakit Dedari dan tentunya di rumah sakit Yohanes dan di klinik saya. Terima kasih dokter sudah bersedia hadir di Dedari Podcast hari kali ini. Iya. Nah, seperti yang sudah kita janjikan, kita akan membahas tentang keguguran berulang dan program hamil. Nah, kan seperti yang kita tahu bahwa setiap kehamilan itu memiliki resiko untuk mengalami keguguran. Namun pada banyak kasus di mana keguguran itu bisa berlangsung lebih dari sekali atau keguguran berulang. Nah, bagaimana tanggapan medis terhadap hal ini? Itu dikatakan berulang itu adalah keguguran yang lebih dari 2 kali ya, berturut-turut gitu kan ya. Jadi keguguran itu adalah berakhirnya kehamilan atau keluarnya ya, kehamilan sekitar 20 minggu ya, sekitar 20 minggu, atau berat janinnya atau berat bayinya, anaknya itu yang lahir itu sekitar 500 gram. Jadi kejadiannya berulang kali, keguguran ya, sekali, kemudian nanti bulan kehamilan berikutnya nanti hamil lagi, keguguran lagi, dan kalau yang lebih di atas 2 kali itu sebenarnya keguguran. Nah, kira-kira apa dokter yang bisa menyebabkan seseorang mengalami keguguran berulang tersebut? Iya, jadi kalau kita bilang faktor risikonya banyak ya, faktor penyebabnya juga dari faktor hormonal ya maupun yang non hormonal ya. Jadi mungkin saya bicara dulu tentang masalah pertama itu masalah non hormonal ya. Jadi masalah usia ya. Jadi usia itu seorang ibu yang hamil itu kalau bisa sekitar 20 sampai 35 tahun ya, karena usia itu adalah ya usia yang dari penelitian sedikit mengalami keguguran ya. Nah, usia yang tidak dianjurkan lagi atas atau sama dengan 40 tahun ya. Nah, usia itu tentunya kualitas dan cadangan sel seorang wanita kan berkurang. Nah, itu salah satu faktor risiko ya. Nah, tentunya faktor risiko yang penyebabnya ini kan kita berdasarkan dari umur ya. Kalau umur itu berarti ada faktor kromosom namanya ya, kromosom. Kemudian ada juga karena kegemukan ya, jadi ibunya gemuk. Nah, kalau kita bilang pakai body mass index itu di atas 30 ya. Jadi gemuk itu ataupun terlalu kurus misalnya, itu di bawah 15 ya, body mass index-nya itu berisiko akan terjadi keguguran. Nah, kalau paslah kegemukan, terlalu kurus, ini hubungannya dengan nanti penyebabnya itu dengan hormonal. Jadi hormonal itu pada wanita yang sebagian besar itu hampir 80% itu penyebabnya karena kelainan hormonal yang disebut dengan polycystic ovarian syndrome atau PCOS itu kan. Penyebab lainnya seperti kalau masalah hormonal, jadi tiroid ya, gondok, kemudian ada metabolik gula kecil manis ya. Kemudian kalau yang non hormonal seperti kelainan-kelainan di rahim kan ada bentuknya, bisa yang seperti hati ya, sebenarnya satu bentuknya ya, ada kelainan-kelainan di rahim ya. Kemudian ada kelemahan di mulut rahim, kemudian
banyak juga seperti pada infeksi dan yang terakhir gangguan pembekuan darah dan hemofilia. Oh, oke. Jadi penyebab dari keguguran ini bisa banyak hal ya? Banyak hal. Jadi kita betul-betul kalau sudah keguguran lebih dari 2 kali mungkin perlu pemeriksaan yang intensif ya. Karena kalau kurang sekali mungkin tidak begitu ya kayaknya. Mungkin orang mengira ini biasa karena kecapean dan sebagainya. Tapi kalau sudah 2 kali kita harus betul pemeriksaan yang intensif. Oke, baik dokter. Nah, dari penjelasan dokter ini, biasanya di dalam banyak kasus, kebanyakan wanita itu menjadi pihak yang disalahkan. Iya. Apakah memang hanya faktornya dari perempuannya saja, atau bisa jadi ada faktor yang pendukung dari suami atau dari laki-lakinya? Ya. Jadi semua itu adalah faktor penyebabnya ini ya. Tidak hanya faktor wanita ya, saya jelaskan tidak faktor wanita, tapi faktor juga faktor pria atau spermanya ya, gitu. Nah, sperma. Nah, sperma di sini yang paling banyak yang melakukan itu adalah kelainan-kelainan di kualitas sperma, misalnya jumlahnya, ya, bentuknya, sama geraknya kurang baik. Dan yang paling keras itu yang dilakukan adalah ada fragmentasi saja, fragmentasi atau patahan pada sperma yang sering membuat kelainan-kelainan ini pada kehamilan. Nah, tentunya ini kita kembali ke kelainan kromosom daripada penyebab daripada keguguran ini, keguguran yang berulang tentunya ya. Jadi bukan cuma dari faktor dari ibunya atau dari perempuan, tapi bisa juga dari laki-lakinya. Tapi harus dilihat lebih teliti lagi, lebih jauh lagi. Apalagi ini karena jadi kalau laki-laki itu kan yang menyebabkan kelainan di kualitasnya apa? Kan banyak ya. Kalau tadi kan usia tadi pada wanita. Kalau pada laki cuma misalnya sebenarnya merokok gitu ya. Nikotin ini yang sering membuat kasih lagi sudah jelas ya membuat cacat pada sperma atau kualitas spermanya menjadi tidak baik. Kemudian yang lainnya misalnya kayak alkohol mungkin tidak terlalu, mungkin ya, kalau lebih dari 2 stroke itu yang buat risiko rusak sperma, sama paparan-paparan dari radioterapi atau kena ronsen dan sebagainya. Mungkin itu kan. Baik dokter. Nah, jadi tadi dokter bilang kalau kegugurannya baru pertama kali itu belum terlalu serius. Tapi kalau sudah lebih dari 2 kali maka harus diperiksa dulu untuk diketahui jangan sampai ada sesuatu yang menyebabkan bisa terjadinya keguguran berulang. Tapi dokter, bagaimana kalau seorang ibu mengalami keguguran sudah berulang, apakah masih ada harapan atau adakah kesempatan untuk melakukan program hamil? Iya, jadi kalau sudah keguguran tentunya ya, apalagi sudah menikahnya sudah lama ya, jadi ini perlu pemeriksaan yang intensif ya untuk dalam hal ingin anak ya. Jadi kalau sudah punya anak keguguran, jadi sudah mulai keguguran, kita harus melakukan pemeriksaan. Jadi seorang ibu yang ingin sekali mempunyai anak tentunya keguguran sekali sudah langsung memeriksakan. Ya. Jadi ya faktor penyebabnya bisa ibunya atau bisa juga bapaknya. Ya. Jadi keguguran sekali mungkin kalau orang yang biasa awam mungkin nggak terlalu memperhitungkan ya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 kali, ya ini baru memeriksakan ke dokter kandungan utamanya. Jadi jadi boleh, jadi bisa sangat bisa untuk hamil, ya. Apalagi tadi penyebabnya mungkin kalau masalah seperti yang ringan ya, seperti mungkin kelainan di kromosom dari sperma, dari hormonnya dari ibu, ya sebenarnya ada obat-obat yang untuk bisa hamil, gitu. Bisa bagus lagi kualitas sperma atau kualitas itu. Jadi masih ada harapan ya dokter, masih ada kesempatan. Nah, begini dokter, apa yang harus dipersiapkan oleh pasangan suami istri untuk melakukan program hamil setelah mengalami keguguran? Ya, tentunya pertama jadi yang perlu ya keguguran sekali mungkin kalau yang kita harus cermati ya, mungkin
pemeriksaan yang 2 kali ya, keguguran yang 2 kali mungkin perlu pemeriksaan yang laboratorium yang khusus ya. Tapi kalau pemeriksaan atau keguguran yang sekali mungkin betul-betul diperhatikan ya, seperti tadi faktor-faktor risikonya, seperti kalau pria ya rokoknya mungkin ini dikurangi ya. Kemudian paparan-paparan dari infeksi jamur dari pria itu kan bisa diobati dulu. Nah, kalau misalnya ibunya tentunya dengan kita tahu dengan haid yang teratur ya, dengan haid yang teratur saja sudah suatu untuk membuat mengkategorikan seorang ibu atau seorang wanita itu menjadi subur. Jadi dengan membuat haidnya teratur jadi subur. Tapi kalau haidnya nggak teratur ini sampai 2 bulan tidak haid, 3 bulan, nah itu harus hati-hati. Nah, mungkin tidak ada tadi ya polikistik ovarian sindrom PCOS tadi, dan itu pun sudah ada obatnya. Nah, sebenarnya dengan pola makan ya tadi ya, pola makan yang sehat, nutrisi ya sekarang yang baik ya tentunya sekarang kita kan nutrisi yang untuk program hamil mungkin yang real food ya, yang betul-betul yang menghindari gula ya, menghindari gula pasir, menghindari banyak tepung ya, dan mungkin yang real food ya, yang bukan kemasan. Tentunya yang Bapak ini juga bisa merokok ya, ini ya mengurangi rokoknya dan bisa menghentikan rokoknya. Dan itu bisa untuk hamil. Dan pada dasarnya ini nutrisi ini ya mungkin yang perlu ditambahkan dengan pemberian asam folat. Ya. Asam folat ini penting untuk program hamil karena untuk mencegah juga ya selain kelainan pada kehamilan tersebut dan membuat kehamilan lebih sehat. Gitu. Baik dokter, jadi masih ada kesempatan dan tapi pasangan suami istri ini harus mempersiapkan diri, makan makanan yang bergizi dan juga menghindari faktor-faktor yang dapat berisiko terhadap keguguran tersebut. Baik dokter, yang berikutnya yang ingin saya tanyakan, kapan waktu yang ideal untuk merencanakan program kehamilan lagi setelah mengalami keguguran? Iya, jadi dikatakan kalau seorang wanita itu haidnya ya, kalau haidnya teratur setelah keguguran kan nanti haidnya. Nah, kualitas daripada set telur ya, yang baru mengalami keguguran itu mungkin sama seperti keguguran yang lain misalnya. Jadi perlu waktu sekitar 2-3 siklus haid ya, 2 siklus haid untuk membuat set telurnya menjadi atau mendapatkan set telur yang kualitasnya bagus. Ya, selama rentang 2-3 bulan ini, ya, kita bilang 3 bulan atau 3 siklus ini, tentunya nutrisinya harus bagus. Ya. Bapaknya juga harus betul makan makanan sehat. Dan yang penting ya, olahraga itu ya, olahraga juga ya dokter ya. Ya, olahraga mungkin kita bilang ya hormon pengendali daripada haid dan pengendali ini sperma itu bisa diperbaiki dengan olahraga tadi. Ya, memang kita cukup 30 menit aja. Karena olahraga yang berlebihan juga berisiko malah kebalikannya, malah merusak hormon pengendalinya. Jadi nutrisi sama olahraga yang cukup dan mungkin tidak stres ya. Kalau yang stres juga kembali lagi ya mengganggu hormon stres kan hormon yang kortisol ini sangat mengganggu pusat pengendali daripada haid ya, pusat pengendali kesuburan atau pusat pengendali daripada spermanya. Oke, baik dokter. Jadi kalau misalnya seseorang atau pasangan mau melakukan program hamil lagi, kira-kira pemeriksaan apa yang harus dilakukan dokter? Iya. Nah, ini yang mungkin ya pemeriksaan kalau sampai 2 kali ya kegugurannya ya kayak. Jadi kalau 2 kali keguguran itu kita perlu harus ya lebih intensif lagi pemeriksaan. Nah, mungkin kalau sekali kita harus nutrisi dulu, lifestyle dulu perbaiki ya dengan pemberian asam folat. Tapi kalau sudah 2 kali kita harus pertimbangkan pemeriksaan yang lebih intensif lagi seperti pemeriksaan daripada metabolik ya, seperti gula darah ya. Kemudian kalau tiroid ada gondok ya, pemeriksaan hormon tiroidnya. Kemudian ada pemeriksaan daripada ada namanya faktor alergi sperma. Jadi pemeriksaan ya ACA, ANA itu juga bisa diperiksa sampai dengan pemeriksaan yang tentang kelainan imun dari seorang wanita tersebut. Ya, mungkin pernah kena penyakit lupus, gitu ya, kan lupus itu penyakit yang alergi ya, atau imun yang penyebabnya karena ini. Jadi
itu kita periksa lebih teliti. Memang di Kenenggari memang selain faktor imun ini, jadi ada juga dibilang kekurangan daripada vitamin D, ya, vitamin D. Jadi nanti untuk terapinya juga tentu selain asam urat juga nanti akan pemberian nutrisi, nah, termasuk ini vitamin D. Jadi itu pemeriksaannya. Kemudian ada pemeriksaan selain hormonal, ya pemeriksaan seperti untuk melihat ya kelainan-kelainan di rahim, kelainan di uterus, kelainan di rahim itu dengan pemeriksaan histoskopi. Nah ini kita nanti di rumah sakit kita sudah ada ya nanti alatnya histoskopi itu, ya. Dan itu khusus untuk melihat ada kelainan di dalam rahim. Apakah ada benjolan, apakah ada polip, dan itu salah satu juga menyebabkan guguran. Jadi seperti kelainan di rahim ini juga guguran. Tentunya kalau sudah kalau kita bilang itu faktor rahim itu sebenarnya faktor yang nomor 3. Ya, nomor pertama tadi ya sperma, kemudian faktor kualitas telurnya, dan yang ketiga ini faktor rahimnya. Kita lihat tentunya salurannya dan rahimnya sendiri kalau bagus, ya tidak ada benjolan, polip dan sebagainya, itu tentunya pasangan tersebut bisa hamil, dan tentunya pasangannya hamil yang sehat ya. Gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang mengganggu selama kehamilan atau merencanakan program kehamilan, lebih baik mengkonsultasikan dengan dokter spesialis yang fokus ke hal tersebut ya. Oke, nah ini dokter. Ada mitos yang mengatakan bahwa ibu hamil itu tidak boleh mengonsumsi durian, mengonsumsi buah nanas, atau minum kopi karena itu dapat menyebabkan keguguran. Memang seperti itu atau bagaimana? Iya. Kita kembali ke ini kayak konsep daripada hamil itu kan perlu nutrisi ya, yang baik ya antara suami atau istri atau bapak ibunya. Jadi nutrisi itu kalau misalnya buah kan semua ada vitamin C-nya ya. Vitamin C-nya cuma ada beberapa kandungan di nanas itu yang bisa membuat mengganggu pada kehamilan trimester awal ya untuk nanas. Seperti kalau masalah alpha-beta itu ya namanya, itu bisa mengganggu untuk kehamilan pada trimester awal. Cuma untuk program ya namanya program kan vitamin C nanas itu tinggi sekali sebenarnya. Kalau hamilan ini ya harus diperhatikan, termasuk buah durian sama buah yang nangka ini, karena ini kan mengandung gasnya tinggi, ini dia mengganggu ya dalam proses nanti kehamilan tersebut ya. Tapi sebenarnya kalau jumlahnya nggak terlalu banyak sebenarnya nggak masalah itu kayaknya. Terus yang ketiga kopi ya, nah ini kopi dikatakan termasuk juga teh ya, karena itu juga ada kafeinnya. Kafein itu kalau kopi jangan lebih dari 2 cangkir ya. Dikatakan dari faktor-faktor risiko itu 2 cangkir itu bisa merusak kualitas daripada sperma dan kualitas telur juga. Jadi seorang ibu, seorang calon bapak ya, calon ibu itu jangan lebih mengkonsumsi kopi yang lebih dari 2 cangkir ya saat begitu kan. Oke, baik dok. Jadi selama kehamilan itu sangat penting untuk ibu hamil mengonsumsi makanan yang bernutrisi. Seperti yang dokter bilang, mungkin ada beberapa buah yang tidak bisa ibu hamil konsumsi seperti nanas atau nangka dan durian karena ada beberapa enzim yang tidak baik untuk kandungan ibu apalagi pada trimester awal. Dan juga kopi sebaiknya dibatasi karena kelebihan konsumsi kopi pun tidak bagus untuk janin dan juga untuk ibu hamil tersebut. Baik dokter, dari perbincangan kita ini bisa saya simpulkan bahwa keguguran berulang itu bisa saja terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor. Tapi yang paling penting adalah kita harus melakukan pemeriksaan, karena dengan pemeriksaan kita bisa lebih mengetahui apa spesifik yang menyebabkan seseorang bisa mengalami keguguran berulang. Dan juga untuk ibu hamil disarankan untuk makan makanan yang bergizi karena itu sangat penting untuk pertumbuhan janin juga dokter. Mungkin ada beberapa hal yang ingin dokter sampaikan kepada sahabat setia Dedari yang menonton. Baik. Jadi untuk pasangan-pasangan yang ingin hamil ya, yang ingin hamil
tentunya tadi ya perhatikan betul ya kualitasnya atau bertanggung jawab ya terhadap kualitas daripada ya sel telurnya, kualitas daripada sperma dari suaminya atau dari pasangannya. Bertanggung jawab karena dengan mengetahui tadi patologi tadi yang keguguran tentunya bisa menjaga kesehatan dan kualitas daripada ya, sperma atau sel telur tersebut. Jadi kalau tadi spermanya tadi faktor risikonya ya ada banyak tadi ya, sampai dengan masalah-masalah daripada penyebabnya karena rokok dan pada faktor infeksi lainnya, terutama juga pada wanita yang masalahnya dari hormon dan non hormon, dan itu pun memang untuk mendapatkan kehamilan itu perlu tadi nutrisi dan olahraga yang seimbang ya, seimbang. Dan kalaupun sudah mengalami keguguran, apalagi keguguran yang 2 kali 3 kali, harus betul-betul ya melakukan pemeriksaan yang terutama mengenai masalah hormonal dan hormonal juga ya, termasuk pemeriksaan yang perlu dilakukan ya, seperti pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan histeroskopi ya, untuk melihat ya, adakah kelainan di rahim atau kelainan di sperma pasangan tersebut. Jadi jangan takut untuk melakukan pemeriksaan ya, dan kita inginkan semua pasangan itu mendapatkan kehamilan yang sehat. Itu saja. Betul sekali. Jangan takut untuk melakukan pemeriksaan, itu dokter, betul sekali. Nah, dokter, mungkin itu saja dari kami, dan sekali lagi terima kasih dokter sudah bersedia meluangkan waktu untuk datang ke Depot dari podcast kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dari podcast berikutnya dengan topik-topik kesehatan yang lain. Terima kasih dokter. Terima kasih.